Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adista Dea Rosana dengan NIM 221054-2027 dari kelas S1 dengan mata kuliah pengantar game teori dengan Bapak Bintang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang repeated games and reputation. Berikut penjelasannya. Repeated games and reputation. Dalam situasi yang dinamis ini, cara suatu pihak berperilaku pada suatu waktu dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh pihak tersebut dan pihak lain di masa lalu. Para pemain mengkondisikan keputusan mereka berdasarkan sejarah hubungan mereka. Contoh, yang pertama, seorang karyawan dapat memilih untuk bekerja dengan tekun hanya jika majikannya memberinya bonus yang bagus pada bulan sebelumnya. Kedua, suatu negara dapat menetapkan tarif impor yang rendah hanya jika mitra dagangnya telah mempertahankan tarif rendah di masa lalu. Tiga, suatu perusahaan dapat memilih untuk mencocokkan harga pesaingnya dan menetapkan harganya setiap hari sama dengan harga pesaing pada hari sebelumnya. Selanjutnya, reputation. Sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana tindakan seseorang di masa lalu mempengaruhi keyakinan dan perilaku di masa depan. Misal, jika saya selalu bekerja dengan tekun dalam pekerjaan, orang akan mengatakan bahwa saya telah mendapatkan reputasi sebagai pekerja keras. Jika saya lalai hari ini, besok orang akan mengatakan bahwa saya telah menghancurkan reputasi bagi saya. Teori ini menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana mekanisme reputasi dapat mendukung kerjasama. Ketika memutuskan bagaimana berperilaku dalam suatu hubungan yang berkelanjutan, seseorang harus mempertimbangkan bagaimana perilakunya akan mempengaruhi tindakan orang lain di masa depan. Contoh, saya adalah salah satu karyawan yang bekerja sama dengan Anda yang setia dan pekerja keras, dan saya telah diberi bonus besar setiap bulan di atas gaji saya. Hari ini saya sedang mempertimbangkan apakah akan bekerja keras atau mengabaikan tugas demi bermain video game di komputer kantor. Bagi saya, jika lalai, saya memiliki manfaat langsung yaitu menghindari mengeluarkan tenaga dalam pekerjaan. Namun, jika Anda mengetahui kelalaian saya mengakibatkan di waktu yang akan datang, mungkin sangat mempengaruhi oleh apa yang saya lakukan hari ini. Khususnya apakah akan memberi saya bonus lagi setiap bulan. Mengabaikan tugas mungkin menghasilkan keuntungan langsung pihak lain, namun menyebabkan kerugian yang lebih besar di masa depan. Seperti contoh tadi, yaitu tidak ada bonus lagi setiap bulan. Seperti yang diceritakan dalam cerita ini, terkadang ada orang yang mencari sebuah insentif untuk melepaskan keuntungan kecil dalam waktu dekat, karena adanya ancaman pembalasan di masa depan oleh pihak lain. Sebagaimana ditunjukkan oleh kisah ketenaga kerjaannya. Kepedulian terhadap reputasi dapat memotivasi pihak-pihak untuk bekerja sama satu lain, bahkan jika perilaku tersebut memerlukan keuntungan jangka pendek. Selanjutnya, repeated games. Cara terbaik untuk mempelajari interaksi antara keuntungan langsung dan insentif jangka panjang adalah dengan memeriksa permainan berulang. Permainan berulang dimainkan dalam periode waktu berbeda, yaitu periode 1, 2, dan seterusnya. Pembahasan kita terkait game teori sampai dengan sekarang adalah permainannya dilakukan sekali. Kemudian kita menentukan strategi terbaik. Namun saat kita menganalisis perilaku perusahaan, sebagian besar games yang dilakukan adalah berulang atau repeated games. Strategi yang akan diambil perusahaan ditentukan oleh historis game sebelumnya. Selanjutnya yaitu two-period repeated game. Permainan berulang dua periode manapun dapat dianalisis seperti yang telah dilakukan di sini. Hanya profil panggung NAS yang dapat dimainkan di periode kedua. Namun, kadang-kadang keseimbangan reputasi terjadi ketika para pemain memilih profil NAS non-panggung di periode pertama. Pilihan ini didukung dengan membuat tindakan pada periode kedua bergantung pada hasil pada periode pertama, khususnya apakah pemain berbuat curang atau tidak. Latihan di akhir bab ini akan membantu Anda mengeksploitasi fenomena reputasi dengan lebih baik. Misalkan, pemain 1 dan 2 berinteraksi dalam 2 periode. Disebut periode 1 dan 2, jadi T sama dengan 2. Dalam setiap periode, mereka memainkan permainan panggung yang digambarkan pada gambar 22.1.
Diasumsikan bahwa bayaran untuk keseluruhan permainan adalah jumlah dari hasil permainan panggung dalam 2 periode. Misalnya jika A, X dimainkan pada periode pertama dan B, Y dimainkan pada periode kedua, maka pembayaran permainan 1 adalah 4 tambah 2 sama dengan 6. Gambar 22.1 yaitu tahap permainan diulang 1 kali dalam kurung T sama dengan 2. Pada permainan ini, kita akan mengambil cara yaitu dengan cara kombinasi pemain. Dan kombinasinya dibuat menjadi beberapa bagian banyaknya. Dan pada gambar 22.2 yaitu imbalan permainan berulang yang layak. Di sini ditunjukkan oleh kurva. Hasil dari permainan 2 adalah 3 tambah 1 sama dengan 4. Gambar 22.2a menggambarkan himpunan kemungkinan hasil permainan yang berulang. Setiap titik pada grafik berhubungan dengan jumlah dari 2 kombinasi hasil permainan tahap. Misalnya, kombinasi hasil 3,5 dapat diperoleh jika AZ dimainkan pada periode pertama dan BY dimainkan pada periode kedua. Hasil yang sama jika BY adalah dimainkan pada periode pertama diikuti oleh Y, A, Z. Permainan berulang 2 periode ini mempunyai representasi bentuk juas yang besar. Jadi saya belum menggambarnya di sini. Bentuk ekstensif dimulai dengan pemilihan tindakan secara simultan pada periode pertama. Pemain 1 memilih antara A dan B, dan pemain 2 memilih X, Y, atau Z. Kemudian, setelah mengamati tindakan masing-masing pada periode pertama, para pemain kembali memilih dari A, B, dan X, Y, Z, karena setiap pemain mengetahui apa yang terjadi pada periode pertama. Pilihannya pada periode kedua dapat dikondisikan pada informasi tersebut. Misalnya, pemain 1 dapat memutuskan untuk memilih A pada periode kedua jika dan hanya jika AX dan BY dimainkan pada periode pertama. Jika tidak, ia memilih B. Seperti biasa, informasi pada pemain ditampilkan oleh kumpulan informasi, karena ada 6 kemungkinan hasil interaksi periode pertama. Masing-masing pemain memiliki 6 kumpulan informasi pada periode kedua. Dengan kata lain, setiap pemain mempunyai 6 keputusan yang harus diambil pada periode kedua. Apa yang harus dilakukan jika hasil periode 1 adalah AX, apa yang harus dilakukan jika hasil periode 1 adalah AY, dan seterusnya. Misalkan, pemain 1 berperilaku seperti yang ditentukan dan mempertimbangkan insentif pemain 2. Jika pemain 2 mengikuti resep strategi, dia memperoleh 3 di periode pertama dan 4 di periode kedua. Jika pemain 2 menyimpang pada periode pertama, dia dapat meningkatkan pembayaran periode pertamanya menjadi 4 dengan memilih Z. Namun, pilihan ini mendorong pemain 1 untuk memilih B pada periode kedua, di mana pemain 2 kemudian memberikan respon terbaik dengan Y. Jadi meskipun deviasi periode pertama menghasilkan keuntungan langsung sebesar 1, hal ini merugikan 3 pada periode kedua, 4 dikurang 1. Hal ini menunjukkan bahwa pemain 2 lebih memilih untuk berperilaku seperti yang ditentukan. Sementara itu, pemain 1 memiliki insentif untuk mengikuti resep permainan. Menyimpang di periode manapun akan mengurangi hasil pemain 1. Kombinasi pembayaran untuk keseimbangan sempurna subgame ini diapit oleh segi 5 pada gambar 22.2b. Selanjutnya, gambar 22.3, yaitu subgame berikut AZ. Gambar 22.3 menjelaskan kemungkinan kelanjutan pembayaran setelah permainan AZ pada periode pertama. Anda harus memverifikasi bahwa subgame memiliki 2 keseimbangan nas, B, Y, dan AZ. Oleh karena itu, keseimbangan sempurna subgame harus menentukan bahwa B, Y, atau AZ dimainkan pada periode kedua jika AZ dimainkan pada periode pertama. Seperti pada gambar 22.3 di mana hasil permainan panggung pada periode pertama ditambahkan ke setiap sel permainan panggung. Cara berpikir lain mengenai hal ini adalah setelah periode pertama selesai, pembayaran dari periode pertama akan hilang. Apapun yang didapat pemain di babak kedua,
Itu merupakan tambahan dari apa yang sudah mereka terima di babak pertama. Jadi keseimbangan sempurna subgame harus menentukan bahwa pemain memiliki equilibrium nas dalam permainan panggung di periode 2, apapun yang terjadi di periode 1. Mengetahui bahwa profil panggung nas akan dimainkan pada periode kedua, kita dapat mengalihkan perhatian kita pada dua hal lainnya. Yang pertama, pilihan tindakan pada periode pertama, dan yang kedua, bagaimana perilaku pada periode pertama menentukan tahap mana dari dua tahap keseimbangan nas yang akan dimainkan pada periode kedua. Itulah penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.